Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Ia telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kuliah secara daring seperti ini. Salawat dan beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman. Langsung saja, saya tidak akan memperpanjang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Anissa Aulia Rahmi, Natasha Putri Hamida, Nadila Adisti. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu permasalahan remaja dalam kelompok beserta klasifikasinya dalam perkembangan. Di sini kami akan membahas mengenai tawuran, kekerasan, pornografi, homoaksi, dan kecanduan. Langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari Natasha Putri. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu permasalahan remaja dalam kelompok. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, usia remaja adalah peralihan dari anak menjelang dewasa yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan kepribadian atau masa persiapan untuk memasuki umur dewasa hingga menimbulkan sedikit masalah. Berdasarkan penelitian derajat 1958, di dalam derajat 1996, problema di usia remaja antara lainnya yang pertama adalah masalah hari depan atau masa depan yang sering kita sebut. Setiap remaja ini mempunyai pikiran hari depannya, di mana ia ingin mendapat kepastian akan jadi apakah ia nanti setelah tamat. Pemikiran akan hari depan itu semakin memuncak dirasakan oleh remaja yang duduk di bangku university atau yang berada di dalam kampus. Kecemasan akan hari masa depan kurang pasti telah menimbulkan berbagai problema lain yang mungkin menambah suramnya masa depan remaja. Misalnya semangat belajar menurun, kemampuan berpikir berkurang, rasa tertekan timbul, bahkan kadang-kadang sampai pada mudahnya mereka terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, kenakalan dan penyalahgunaan narkotika. Poin yang kedua yaitu masalah hubungan dengan orang tua. Ini termasuk ke dalam masalah yang dihadapi oleh setiap remaja dari dulu sampai sekarang. Seringkali terjadi pertentangan pendapat antara orang tua dan anak-anaknya yang telah remaja ataupun dewasa. Pertentangan pendapat dengan orang tua menimbulkan masalah pada remaja berupa patah semangat, malas bahkan tidak ada gairah, mogok belajar, menjadi nakal, melawan kepada orang tua, merusak barang-barang di rumah, lari dari rumah atau broken home, benci kepada orang tua sendiri, bahkan kadang-kadang sampai pada niat akan membunuh orang tuanya karena sangat paniknya. Kemudian poin ketiga, masalah moral dan agama. Di sini masalah moral dan agama semakin memuncak, terutama di kota-kota besar. Barangkali pengaruh hubungan dengan kebudayaan asing semakin meningkat melalui film, bacaan gambar-gambar, dan hubungan langsung dengan orang asing atau turis yang datang dengan berbagai sikap dan kelakuan. Keadaan nilai yang berubah-ubah itu menimbulkan kegoncangan pula, karena menyebabkan orang hidup tanpa pegangan pasti. Nilai yang tetap dan tidak berubah adalah nilai-nilai agama, karena nilai agama itu absolut dan berlaku sepanjang zaman, tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan.
Sebab-sebabnya dari semua itu yaitu dirinya sendiri yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangannya, serta tidak dapat menerima apa yang dicapai. Ada tekanan-tekanan lingkungan, misalnya dari orang tua, teman sebaya, dan masyarakat yang lebih luas. Dirinya tidak dapat mengadakan penyesuaian terhadap tekanan-tekanan yang ada. Kemudian terdapat permasalahan yang berhubungan dengan teman sebaya. Yang pertama itu adalah pergaulan dengan teman sebaya itu menimbulkan permasalahan bagi remaja yang dipikirkan bagaimana supaya bisa diterima, populer, dan menunjukkan kemampuan dalam kelompoknya. Kemudian ada poin peranan diri sebagai wanita atau pria merupakan permasalahan yang timbul sebagai akibat tugas-tugas perkembangan. Permasalahannya yaitu apakah sesungguhnya peranan benar wanita dan pria? Tidaklah saya berbuat yang salah? Sebagai wanita, tidakkah saya terlalu terbuka? Sebagai pria, tidakkah saya terlalu cengeng? Orang yang semacam apakah yang sebaiknya sebagai teman hidup saya? Kemudian ada di PowerPoint ini terdapat poin B. Kemudian pergaulan dengan teman sebaya lain jenis mendatangkan permasalahan antara lain bagaimana menarik perhatian lawan jenis, bagaimanakah menghilangkan rasa malu, akan pergi kemana sebaiknya dalam kencan, berapa lama saya pergi, dan bagaimana tingkah laku yang baik dalam berkencan, tidakkah saya telah melampaui batas? Nah, itulah penjelasan mengenai permasalahan remaja dalam kelompok yang dapat saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Klasifikasinya dalam perkembangan teknologi. Ada tawuran. Tawuran merupakan kenakalan yang dilakukan oleh kalangan siswa. Bermacam-macam bentuk kenakalan siswa seperti perkelahian, pembolosan sekolah, perampasan, penghisap ganja, atau pelecehan seksual. Atau dalam bentuk lain semakin mewarnai kehidupan dewasa. Membuat orang tua, guru, tokoh, masyarakat, bahkan pemerintah resah. Sering berkelahi merupakan salah satu dari gejala kenakalan. Faktor-faktor tawuran. Faktor-faktor terjadi tawuran ini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terjadi di dalam diri individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari di mana faktor internal itu terdapat memiliki kontrol diri yang lemah, tidak mampu menyesuaikan diri, mengalami krisis identitas. Kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor keluarga. Adanya tindakan kekerasan dalam suatu keluarga yang berdampak pada perkembangan psikologis anak, menimbulkan karakter anak yang penuh dengan kekerasan, sehingga anak berpikir bahwa kekerasan merupakan bagian dari dirinya dan suatu hal yang wajar jika dia melakukan tindakan kekerasan. Kedua yaitu faktor sekolah. Adanya lingkungan sekolah yang tidak membakar semangat siswanya untuk belajar, suasana kelas yang menonton dan membosankan, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran dan dianggap mengekang, sehingga membuat pelajar lebih senang melakukan kegiatan di luar lingkungan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan rumah yang sempit, kumuh, anggota keluarga dan masyarakat yang berperilaku buruk, sarana transportasi yang sering menomorsekiankan pelajar, dan lingkungan masyarakat yang penuh dengan kekerasan dapat menimbulkan reaksi emosional yang berkembang yang mendukung.
Dampak-dampak dari tawuran. Dampak dari tawuran ini dapat mengakibatkan kerugian fisik. Dampak tawuran ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, di mana pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian. Itu kedua, masyarakat sekitar juga dirugikan. Contohnya, rusaknya rumah warga apabila pelajar yang tawuran itu melempari batu dan mengenai rumah warga. Ketika yaitu menurunnya moralitas para remaja. Yang keempat, hilangnya perasaan peka, toleransi, tanggang rasa, dan saling menghargai. Solusi tawuran. Dengan memandang masa remaja merupakan periode storm dan period atau topan dan badai, di mana gejala emosi dan tekanan jiwa sedang gencar dialami, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang. Maka pelajar itu sendiri perlu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan dapat mengembangkan bakat, seperti mengikuti kegiatan kursus, berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, belajar, dan sebagainya. Kedua, kekerasan. Kekerasan adalah suatu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindakan kekerasan tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas. Unsur-unsur kekerasan. Unsur kekerasan yaitu suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya, perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum. Kedua, merugikan orang. Maksudnya, dilakukan secara aktif dan pasif. Ketiga, menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis. Yang keempat, dilakukan dengan niat, maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu. Faktor-faktor terjadinya kekerasan ini dapat terjadi, yaitu adanya faktor balas dendam dan pelampiasan, karena pada masa sebelumnya ia berada di posisi korban. Yang kedua, adanya suatu konflik yang tidak diselesaikan melalui metode penyelesaian. Yang ketiga, adanya faktor biologi atau trauma emosional. Terima kasih, inilah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Nadila pada Nadila. Terima kasih moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba atau nafza adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental.
Baik, selanjutnya kita akan membahas bahaya narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan terganggunya sistem neuron transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif atau alam pikiran, afektif atau alam perasaan, mood dan emosi, psikomotor atau perilaku, dan aspek sosial. Materi selanjutnya yaitu pornografi. Pornografi adalah sebuah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Gejala kecanduan pornografi. Yang pertama, pikiran selalu menjurus ke arah pornografi walau sedang tidak menonton video porno. Yang kedua, menonton video porno walau mengetahui bahaya yang mungkin timbul. Yang ketiga, sudah mencoba berhenti menonton video porno tapi tidak kunjung berhasil. Yang keempat, menggunakan pornografi sebagai cara untuk mengatasi stres, kesepian atau kesedihan. Penanganan kecanduan pornografi. Untuk mengatasi gangguan pornografi tersebut, psikolog akan merekomendasikan konseling. Konseling bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau beberapa keluarga, atau bersama keluarga, tergantung pada bagaimana kecanduan ini berdampak pada hidup. Meski begitu, biasanya konseling akan dilakukan secara privat terlebih dahulu. Terapi yang umum diberikan bagi orang yang kecanduan pornografi berupa terapi bicara dan terapi perilaku kognitif. Yang kelima, porno aksi. Porno aksi yaitu penggambaran aksi, gerakan, lenggokan, lingkukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan, memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Yang keenam adalah kecanduan internet. Kecanduan internet merupakan suatu kondisi di mana individu merasa bahwa dunia maya di layar komputernya lebih menarik daripada kehidupan nyata. Kecanduan internet merupakan suatu tingkah laku di mana individu mengalami ketergantungan terhadap penggunaan internet yang ditandai dengan menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam menggunakan internet dan menimbulkan perasaan senang, serta tidak mampu mengontrol penggunaannya sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Yang selanjutnya, kriteria kecanduan internet. Yang pertama, merasa keasyikan dengan internet. Yang kedua, memerlukan waktu tambahan dalam mencapai kepuasan sewaktu menggunakan internet. Yang ketiga, tidak mampu mengontrol, mengurangi, atau menghentikan pengguna internet. Yang keempat, merasa gelisah, murung, depresi. Yang kelima, mengakses internet lebih lama dari yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nadila Adisti yang telah menjelaskan paparan materi. Baik, sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.